Hai teman, kembali lagi bersama saya dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Seperti biasa, sebelum mulai, jangan lupa untuk teman-teman bantu like, komen, dan subscribe supaya channel Mimin ini berkembang dan kalian tidak ketinggalan untuk update episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 66. Aku akan mengantarmu. Tidak, tetap di sini. Lanjutkan bisnismu. Setelah selesai, baru bisa kamu kembali ke Kanada, ucap Celine. Baiklah, aku akan segera menyusul setelah pembangunan hotel selesai, balas Diego. Jangan terlalu cemas padaku, aku baik-baik saja. Celine tersenyum menatap lelaki itu. Ia begitu beruntung karena mendapatkan Diego. Lelaki itu begitu tulus mencintainya. Berkat Diego pula, Celine bisa hidup bebas. Mungkin jika mencoba kabur berkali-kali, ia akan selalu gagal. Saat itu, sosok wanita yang dilihat Syafiq memang Celine. Wanita itu baru saja datang dari Kanada dan langsung mencari keberadaan Syafiq. Mengetahui lelaki itu bahagia dengan pasangan barunya, membuat Celine tidak berani untuk mendekat. Jika kembali pada Syafiq akan membuat banyak orang menjadi korban. Celine jelas akan mundur. Perasaannya tidak lebih penting daripada mereka yang tidak berdosa, yang bisa saja menjadi korban keegoisan dan kekejaman Charlie. Charlie merelakan adiknya menikah dengan Diego karena tidak ingin Celine kembali kepada Syafiq. Charlie bahkan tahu jika sebenarnya Diego menyarankan Celine untuk bertemu dengan Syafiq. Diego hanya tidak ingin istrinya terus terbayang masa lalu. Maka dari itu, ia meminta Celine untuk menyelesaikannya. Ia bahkan memberikan pilihan untuk wanita itu, antara pergi untuk kembali pada Syafiq atau bertahan dengannya. Aku memberimu waktu untuk berpikir sampai besok. Jangan sampai kamu menyesali keputusanmu sendiri, ujar Diego. I don't need that. Aku yakin untuk pergi dan mulai kehidupan baru bersamamu dan juga Queen, balas Celine dengan yakin. I love you so bad. Aku sangat mencintaimu. Diego berbisik lembut di telinga sang istri. I know. Aku tahu, balas Celine, lalu berhambur kembali memeluk lelaki itu. Maaf ya, Mas nggak tahu kamu suka atau enggak sama hadiahnya, ucap Syafiq saat kembali masuk ke dalam kamar membawa Syahana dan menidurkannya. Sini Mas, panggil Alika. Kalau nggak suka, nanti Mas beliin yang kamu mau aja, tutur Syafiq. Alika menatap Syafiq dengan berkaca-kaca. Aku suka banget, makasih ya. Syafiq mengangguk sebagai balasan. Apapun yang membuat kamu bahagia, insya Allah akan Mas lakukan sayang. Perjuangan Syafiq dari awal pernikahan nyatanya memang tidak sia-sia. Sekarang dirinya dan Alika memiliki perasaan cinta yang sama. Bahkan dalam benak Alika tidak ada lagi kata berpisah seperti rencana awalnya. Ia sudah bahagia dengan kehidupannya saat ini, bersama dengan Syafiq dan kedua putri mereka yang begitu cantik. Hasil memang tidak pernah mengkhianati proses, apalagi saat berjuang tetap mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin, bahkan Tuhan berkehendak. Bahkan sesuatu yang bagi nalar manusia tidak mungkin, bisa jadi terjadi. Jangan pernah lelah dan berputus asa dari rahmat Allah. Bagi ia yang bersungguh-sungguh pasti akan diberikan jalan, meskipun jalan itu tidak selalu mudah. Habis lahiran kan Mas janji mau ajakin liburan. Alika mengingatkan apa yang dikatakan suaminya tempo hari. Insya Allah, yang penting kamu pulih dulu ya. Bayi juga masih sangat rentan jika dibawa jalan-jalan keluar.
Ini bukan soal kepercayaan orang tua dulu yang melarang bayi keluar sebelum 40 hari ya. Nggak ada larangan juga perintah dalam syariat soal itu. Kita hanya menjaga kondisi bayi, bukan mempercayai soal 40 hari. Papar Syafiq. Oh ya mas, dulu pas aku baru aja masuk SMA, ibu ajakin aku buat lihat keponakannya ibu yang baru aja lahiran. Tapi yang bikin aku heran, itu lihat ada gunting yang disimpan di bawah bantal. Katanya buat mengusir roh jahat, ujar Alika. Itu mitos yang masuk perbuatan syirik. Kebanyakan orang-orang melakukan dosa syirik tanpa sadar ya. Contohnya melakukan dan mempercayai mitos seperti ini. Aku hampir tiap hari belajar soal agama, tapi masih banyak yang belum aku tahu juga, ucap Alika. Kita sama-sama masih memperdalam ilmu agama sayang. Masyarakat terdahulu memang masih banyak yang mempercayai mitos-mitos yang bahkan tidak mendatangkan kebaikan, melainkan menjadi dosa syirik. Acara akikah dihadiri keluarga besar Syafiq dan juga Alika. Semua orang berkumpul, termasuk kakak dan adik Syafiq. Nenek dan kakek Alika juga datang untuk melihat cicit mereka. Cicit pertama untuk keluarga Burita dan juga mendiang suaminya. Li, boleh ya kakak bawa satu? Gemes banget soalnya. Entah sudah berapa kali Aluna mengatakan itu. Alika yang mendengar hanya memutar bola matanya. Bikin sendiri aja sana. Tapi nikah dulu. Jangan main ambil bayi aja. Jangan main ambil bayi orang, sahut Alika. Kakak harus cari bibit unggul yang ganteng kayak adik ipar, keke Aluna. Alika menyenggol tangan sang kakak dan mengarahkan pandangannya pada seorang lelaki tampan yang sedang berbicara dengan Kiai Abdillah. Lelaki itu adalah orang yang akan diperkenalkan pada Aluna. Ganteng kan? Lumayan, tapi kamu main tunjuk gitu, nanti dia cowok beristri lagi, ujar Aluna. Enggak lah, dia itu cowok yang mau dijodohin ibu buat kakak, ungkap Alika. Apa? Pakik Aluna hingga membuat orang menatapnya. Shh, jangan teriak gitu kali. Untung anakku nggak nangis, sunggut Alika. Aluna memang belum diberitahu soal lelaki itu. Burita hanya mengatakan jika akan memperkenalkannya dengan seseorang, tapi tidak memperlihatkan fotonya. Burita hanya memperlihatkannya pada Alika saja saat itu. Alika bahkan sangat senang karena Aluna akan segera menikah. Apalagi Alika tahu jika lelaki itu temannya Syafiq yang sudah pasti adalah orang yang baik dan mengerti soal agama. Dulu Alika menginginkan pasangan yang tampan, kaya, dan kekinian. Tapi yang ia dapat bahkan lebih dari itu. Alika juga ingin kakaknya mendapatkan pasangan yang baik dan bisa mencintai Aluna apa adanya. Sama seperti Syafiq yang mencintai Alika. Meskipun memang sudah jelas, kisah cinta semua orang tidak ada yang sama. Mas Syafiq bilang dia orangnya baik, soleh juga. Dia itu baru selesai kuliah pasca sarjana di Jerman, tapi orang tuanya tinggal di Mesir, jelas Alika. Jadi minder, kakak cuma S1 loh, jawab Aluna. Aku aja cuma lulusan S3 gak minder kok nikah sama Mas Syafiq yang cuma lulusan S2, cerocos Alika. S3, SD, SMP, SMA, Aluna mencibir. Kalian ini kenapa dari tadi ribut terus, tegur Bu Rita. Kita gak ribut kok Bu, sangkal Alika. Sebentar lagi acara dimulai nih, peringat Bu Rita. Selesai acara dilanjutkan dengan makan-makan. Terakhir keluarga besar berkumpul seperti ini saat acara syukuran pernikahan Alika dan Syafiq. Dan sekarang mereka kembali berkumpul di acara akikah anak Alika dan Syafiq. Terlihat jelas binar kebahagiaan memancari wajah mereka. Apalagi nenek dan kakek Alika yang kini sedang menggendong cucu mereka.
Aluna yang merasa lelah ingin merabahkan tubuhnya sebentar. Ia sudah membantu dari awal untuk acara akikah itu. Aluna berjalan mengendap-endap saat yang lain sibuk makan dan juga mengobrol. Namun, Alika terjatuh saat tidak sengaja menabrak tubuh seseorang. Kalau jalan tuh pakai mata kaki buat lihat. Tegur orang itu lalu pergi begitu saja tanpa memperdulikan Alika. Dan bersambung, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa tinggalkan komentar, tinggalkan masukan di kolom komentar. Bye.